Buka aplikasi MyJob, kemudian klik Save, kemudian klik Next. Setelah itu isi Setelah itu, klik Next. Kemudian masukkan tahun periode akuntansi, berakhir pada bulan Desember, dan dimulai pada Januari. 12 bulan. Cek lagi, pastikan sudah benar, kemudian Next. Kemudian pilih yang kedua, yaitu I would like to. Kemudian kita bisa merubah penyimpanan. Kita bisa merubah penyimpanan file MyJob sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Kemudian klik Save, klik Next, kemudian Command Center, buka Account List. Untuk mengimport, kita klik File, kemudian Import Data, klik Account, kemudian Account Information, kemudian ubah menjadi Update Existing, klik Continue, cari file Excel yang telah dibuat dengan bentuk file txt, kemudian open. Setelah itu matchingkan, cocokkan. Jika sudah, klik import. Nah, ini adalah nama-nama akun yang berasal dari Excel. Di sini kita perlu mengubah atau mengganti nama akun yang tidak dapat dihapus, kemudian menghapus akun-akun yang tidak digunakan. Contohnya, trade debitor, akun receivable kita ganti menjadi piutang usaha. Ini adalah akun list yang sudah saya selesaikan, lengkap dengan transaksinya sesuai dengan modul. Setelah mengimport akun list, saya lanjutkan untuk membuat text code. Tadinya di sini banyak text code yang lain, tetapi saya hapus, kemudian saya sisakan GST dan NT. GST saya ganti menjadi PPN dengan format seperti ini. Teksnya itu 10%,
Dengan text collected saya pilih PPN keluaran, use account. Kemudian untuk text paid-nya saya pilih PPN masukan. Klik discount. Untuk NT sama seperti PPN tadi, hanya saja di NT itu tidak ada pajak. Perintah selanjutnya yaitu membuat job list. Untuk membuat job list, klik list, kemudian klik job. Nah, tadinya ini itu kosong. Untuk menambahkan job list, kita klik new. Kemudian masukkan job number, setelah itu enter. Sebagai contoh, saya isi job number dengan JS, kemudian klik enter. Kemudian isi job name. Klik OK. Nah, langsung muncul di sini, tetapi karena ini contoh, maka saya akan hapus kembali dengan mengklik edit, kemudian delete job. Perintah selanjutnya yaitu membuat kategori atau kantor cabang dengan cara klik list, kemudian pilih kategori. Nah, di sini tadinya kosong, kemudian klik new. Sebagai contoh, di sini company ID saya isi dengan MJ, kemudian company name-nya Majalengka. Setelah itu, klik OK. Karena ini contoh, saya hapus lagi dengan mengklik edit, kemudian delete kategori. Perintah selanjutnya yaitu membuat link account. Untuk membuat link account, masuk ke setup, kemudian link account. Yang pertama itu account and banking. Sesuaikan current earning, laba tahun berjalan, kemudian retained earning, laba ditahan. Selanjutnya historical balancing, kita pilih saldo awal, kemudian use account. Seperti itu. Dan yang lainnya tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya klik setup, kemudian link account lagi, kemudian kita pilih sales account. Sales account berhubungan dengan uang yang kita terima dari penjualan. Di sini ada 4 kotak yang harus diceklis semua. Kemudian tracking receivable kita isi dengan piutang usaha. Kemudian yang ini diisi dengan kas di tangan. Kemudian untuk yang ini freight itu ongkos angkut, berarti kita mendapatkan uang dari pendapatan jasa angkut. Yang lainnya tinggal disesuaikan saja seperti ini. Kemudian masuk lagi ke setup, klik link account, masuk ke purchase. Di sini berhubungan dengan pengeluaran kas. Di sini ada 5 kotak, tapi yang kita checklist 4 saja. Kita sesuaikan lagi.
Perintah selanjutnya yaitu membuat daftar customer, supplier, dan employee. Caranya yaitu saya masuk ke Command Center, kemudian klik card file, card list. Nah, di sini sudah ada beberapa customer dan supplier yang saya isi. Kemudian klik customer. Caranya yaitu tadinya ini kosong. Caranya itu dengan mengklik new. Kemudian di sini perhatikan harus customer, kemudian pilih company. Jika customernya itu sebuah perusahaan dan individu jika perorangan. Karena di sini perusahaan, maka tulis nama perusahaannya, kemudian enter, masukkan card ID-nya. Untuk menginput nama supplier dan employer, caranya sama dengan cara menginput customer, hanya saja yang diklik di bagian atasnya itu supplier dan employer, bukan customer. Perintah selanjutnya yaitu memasukkan inventory atau persediaan barang dagang. Caranya yaitu klik Command Center, kemudian inventory, kemudian klik new, masukkan item number, kemudian enter, masukkan nama item, kemudian checklist ketiga kotak ini, masukkan akunnya, ditautkan. Untuk cost of sales berarti biaya penjualan, Supra X. Yang kedua, tracking sales berarti penjualan Supra X. Yang ketiga, inventory berarti aset Supra X. Sudah betul, use account. Oke. Karena tadi adalah sebuah contoh, maka kita hapus lagi. Perintah selanjutnya yaitu membuat daftar servis. Caranya masuk ke Command Center, kemudian klik inventory, masuk ke item list. Kita catat penjualan jasa di sold, sama seperti pencatatan
barang. Selanjutnya memasukkan saldo awal, masuk ke setup, klik balance, kemudian account opening balance. Masukkan nominalnya di sini. Amount left to be allocated-nya harus 0. Masuk ke account inventory untuk mencatat jumlah persediaan barang dagang. Tuliskan di counted jumlah barang yang tersedia. Kemudian klik adjust inventory, kemudian di sana kita bisa menautkan ke rekening atau akun yang sesuai. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat di transaction journal. Sesuaikan dulu tanggalnya, tanggal 1 bulan 1 2007. Kemudian tanggal 31 bulan 12 2007. Nah, ini sebenarnya bisa disatukan karena persediaan awal itu tanggalnya sama. Tapi seperti ini juga sama saja. Untuk mencatat pembelian barang dagang, masuk ke purchase, kemudian enter purchase. Pilih supplier. Di sini, jika belum ada, kita bisa menambahkan supplier baru di new. Kemudian ganti terms sesuai dengan ketentuan. Oke. Ganti tanggal sesuai dengan transaksi yang terjadi. Isi bill, item number, price atau harga, tax, job, tax jika ada pajak, dan kategori atau kantor cabang. Pencatatan transaksi pembelian barang pada tanggal 14 Januari 2007. Formatnya seperti ini. Untuk mengisi saldo awal utang piutang, kita masuk ke setup, kemudian klik balance. Di sana ada supplier balance dan customer balance. Nanti formatnya akan seperti ini. Kita isi total including tax-nya, kita isi. Karena ini saldo awal, maka tax code-nya NT.
Selanjutnya transaksi tanggal 15 Januari 2007 yaitu sewa ruang. Sewa ruang formatnya seperti ini. Sama seperti tadi, hanya layoutnya diubah menjadi service. Kemudian apply to date-nya diisi sebesar nominal yang dibayarkan, terms-nya diubah menjadi COD. Nah, ini hasil jurnalnya. Tanggal 16 Januari 2007 mencatat potongan pembelian. Jadi perusahaan menerima potongan pembelian sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya seperti ini, kemudian formatnya sama seperti tadi, menggunakan layout untuk service, kemudian di amount-nya itu minus 2 juta. Hubungkan dengan akun pembelian, jobnya JB, kemudian taksnya NT, kategorinya JK. Untuk penjualan, klik sales, kemudian klik enter sales. Invoice. Kemudian pilih customer. Hampir sama seperti pembelian. Jurnalnya itu seperti ini contohnya. Ini transaksi tanggal 18. Customernya PT Unggul. Membeli masing-masing 3 unit produk. Ini ditautkan ke persediaan barang dagang dengan pajak PPN. Jobnya jual beli dengan kategori JK. Untuk melakukan rekonsiliasi, klik banking, kemudian reconcile account. Nah, di sini kita masukkan tanggal akhir periode di bank statement date. Kemudian enter, maka akan muncul beberapa transaksi yang ditautkan ke akun kas di tangan. Kemudian checklist semua dan lihat jumlahnya di sini harus seimbang atau balance. Out of balance-nya harus 0. Berarti sudah berhasil. Selanjutnya untuk melakukan audit di tanggal 31 Desember. Untuk audit, klik account, kemudian company data auditor, kemudian klik ini. Nah, ini hasil dari rekonsiliasi tadi. Ini belum direkonsiliasi, kemudian klik lagi. Sesuaikan tanggalnya 31/12/2007. Kemudian review.
Apabila sudah centang hijau semua, berarti itu sudah betul. Selanjutnya, nah, untuk tanda tanya seperti ini mungkin masih ada kesalahan. Kita cek dengan klik display. Nah, ini adalah kesalahannya ada di sini, di PPN masukan dan keluaran. Ternyata tidak balance. Ini harus dibetulkan. Keluar dulu. Untuk mencetak laporan keuangan, klik Ctrl I. Di sini ada beberapa laporan keuangan yang bisa kita cetak. Klik salah satu, kemudian display, atur tanggalnya, customize, atur tanggalnya, sesuaikan dengan tanggal periode akuntansi 31/12/2007. Kemudian display. Nah, ini adalah laporan keuangannya. Ini General Ledger Summary. Kemudian untuk transaksi lain, close, kemudian misalnya General Ledger, kita buka display. Nah, ini General Ledger-nya. Kita tutup, kita cari lagi laporan keuangan lain. Misalnya di banking. Nah, di sini juga banyak laporan, ada sales tax. Nah, kita bisa memilih salah satu dari sini, laporan apa yang kita inginkan. Kemudian kita display. Ini contohnya balance sheet. Untuk mencetak atau membentuk file menjadi PDF, klik send to, kemudian klik PDF, kemudian simpan di folder yang kita inginkan. Tinggal klik save.